Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mala amma ba'du. Puji dan syukur malah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan SWT. Bahwasanya pada malam hari ini kita bisa bertemu perdana ya, bagian pertama kali mungkin mengikuti pelatihan di KF Academy, dan saya lihat juga banyak yang sudah pernah gitu ya mengikuti pelatihan workshop bersama KF Academy. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama belajar ya, Bapak dan Ibu, tentang membuat website keren ya bersama WordPress ya. Sesi kita ada dua. Yang pertama adalah pemaparan materi oleh narasumber. Yang kedua itu adalah sesi tanya jawab ya Bapak dan Ibu. Nah, untuk tanya jawab ini Bapak dan Ibu sambil menyimak bisa menuliskan di kolom chat jika takut lupa begitu ya. Atau misalnya nanti kita akan berikan kesempatan untuk bertanya secara langsung kepada narasumber begitu ya. Nah, itu mekanisme kita dalam pelatihan malam pertama ini. Sekali lagi, pertama adalah pemaparan materi dari narasumber, yang berikutnya adalah sesi tanya jawab. Nah, untuk pertama saya akan memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita pada malam hari ini yang akan membersamai Bapak dan Ibu, yaitu Pak Fikri Bahtiar. Ini sudah hadir. Pak Fikri sudah hadir? Ya. Iya. Siap. Pak Fikri ini nama lengkapnya adalah Fikri Bahtiar. Hampir sama dengan saya ujungnya. Kami keluarga Bahtiar gitu ya. Beda ayah, beda ibu gitu ya. Nah, Pak Fikri ini lahir di Tasikmalaya tanggal 8 Maret tahun 1996. Ya, memiliki kompetensi di bidang development aplikasi. Kurang lebih sudah ada lebih dari 20 proyek web dan aplikasi mobile yang dibuat oleh Pak Fikri ini, Bapak dan Ibu, luar biasa ya. Dan pendidikan Pak Fikri ini di MI-nya sekolah dasar di MI Mitolo Islam Gunung Tanjung, kemudian SMP-nya di MTS Negeri Cilendek, Tasikmalaya, kemudian SMA-nya SMK Negeri 2. Dulu STM, mungkinnya STM. Sekarang SMK Negeri 2 Tasikmalaya, dan perguruan tingginya di Universitas Siliwangi, program studi Teknik Informatika. Ini pengalaman bekerja Pak Fikri tahun 2018, PT Zabeto Maraya sebagai Sistem Engineer, dan tahun 2019 PT Ide Dikonik Indonesia sebagai Sistem Engineer juga, kemudian tahun 2020 masih di perusahaan yang sama sebagai sistem analis, dan 2021 masih di PT Ide Dikonik Indonesia sebagai kepala divisi IT gitu ya. Pak Fikri ini kontaknya ada di grup WA ya Bapak dan Ibu, nanti bisa berkomunikasi lebih lanjut bersama Pak Fikri. Untuk itu Pak Fikri sudah siap? Siap. Baik, silakan Pak Fikri untuk menyampaikan materinya. Bapak dan Ibu, selamat menyimak pemaparan materi dari Pak Fikri. Sekali lagi, jika ada pertanyaan Bapak dan Ibu bisa sampaikan di kolom chat, atau nanti kami berikan kesempatan untuk bertanya jawab secara langsung bersama Pak Fikri di sesi tanya jawab. Silakan Pak Fikri menyampaikan materinya. Iya, terima kasih kepada Pak Alam selaku moderator.
Selamat malam Bapak dan Ibu peserta pelatihan membuat website dengan WordPress ya pada malam kali ini. Mudah-mudahan semuanya sehat dan bisa mengikuti sampai akhir. Baik, perkenalkan ya, mungkin tadi sudah dikenalkan sama Pak Alam, saya Fikri Bahtiar. Kali ini berbeda dengan pelatihan-pelatihan sebelumnya karena saya juga pernah mengikuti menjadi narasumber di KF Academy ini waktu tahun 2021 ya. Kalau sekarang ini kita akan mengenal tentang apa itu WordPress dan nanti akan bagaimana caranya menginstal WordPress, terus nanti akan ada tips cara membeli hosting dan domain di Indonesia maupun di luar negeri ya. Dan mungkin nanti di akhir akan ada demonstrasi membuat domain dan hosting secara gratis ya. Nah, mungkin pertama-tama saya akan mencoba menjelaskan apa itu si WordPress. Ya. WordPress itu adalah sebuah aplikasi terbuka atau open source yang sangat populer digunakan sebagai mesin blog. WordPress dibangun dengan bahasa pemrograman PHP dan database-nya dengan MySQL ya. Nah, kedua bahasa pemrograman tersebut juga sama open source. Apa itu open source? Jadi open source itu adalah versi gratis yang bisa diotak-atik ya. Artinya bisa kita edit, bisa kita publikasi, bisa kita komersilkan. Jadi sudah disediakan CMS-nya atau Content Management System-nya yang bernama WordPress. Siapapun bisa menggunakannya tanpa harus dipungut biaya seperti itu. Kurang lebih seperti itu jelasnya ya. Jadi banyak sekali sekarang platform-platform website yang di dunia internet itu yang menggunakan WordPress. Bahkan tidak sedikit pun e-government seperti BUMN ya dan lain sebagainya itu menggunakan WordPress sebagai portal ataupun company profile-nya untuk memasarkan produk-produknya mereka gitu. Nah, selain dari blog juga WordPress ini sangat multi guna ya. Selain blog juga dia juga bisa menjadi seperti Bukalapak atau e-commerce ya, bisa kita jualan di WordPress tersebut, bisa mengupload produk, terus ada juga nanti payment gateway dan lain sebagainya. Nah, terus juga nanti di WordPress juga selain e-commerce juga bisa menjadi platform pembelajaran jarak jauh ya. Sekarang kan sudah musim sekali pembelajaran jarak jauh. Kalau misalkan kita menggunakan versi-versi yang sekarang ada di internet itu kan harus berbayar ya. Per user itu paling berapa, tapi kalau kita menggunakan WordPress itu bisa gratis dan bisa unlimited usernya, tergantung jumlah spek cloud-nya yang kita pilih seperti apa. Begitu. Jadi banyak sekali kegunaan dan keuntungan dari WordPress ya. Nah, mengapa kita harus pakai WordPress? Yang pertama jelas sekali dia sifatnya gratis dan open source. Lalu instalasinya sangat mudah ya, tidak seribet bahasa pemrograman yang lain, Laravel, CodeIgniter dan lain sebagainya. Ini cukup dengan klik kanan 2 kali, klik kiri 2 kali seperti itulah. Double klik itu bisa langsung menjadi website gitu. Kurang lebih seperti itu. Terus dia juga sangat multiguna ya. Seperti yang tadi saya bilang, dia bisa berbagai macam tipe website yang bisa dipakai di WordPress. Terus juga nanti akan ada penyesuaian dengan plugin dan tema. Jadi WordPress ini selain menyediakan website yang open source, dia juga menyediakan store untuk mendownload plugin dan tema secara gratis ya. Contoh misalkan kita mau membuat e-formulir kayak Google Form, nah itu kita tinggal mendownload plugin formulirnya, dipasang di WordPress, itu langsung bisa dipakai untuk pendataan seperti Google Form. Lalu tema juga di sini ada
ada dua macam, ada yang gratis, ada yang berbayar gitu. Nah, di WordPress juga ada store-nya untuk mendownload secara gratis dan ada store-nya juga untuk mendownload secara berbayar seperti itu. Terus ada SEO friendly ya. Terkadang kita ketika punya satu website itu pengen ketika di pencarian Google dia munculnya itu nomor 1 ya. Ketika kita mencari misalkan batu akik misalnya ya, nah, otomatis website kita bisa terdeteksi atau terindeks oleh Google sebagai peringkat pertama mungkin ya, atau paling atas gitu. Nah, itu juga bisa kita terapkan di WordPress menggunakan teknologi SEO ya. Berbeda dengan platform yang lain, contoh Laravel itu mungkin perlu ada effort untuk bahasa pemrograman atau codingan yang harus ditempel di dalam website tersebut. Kalau WordPress itu sudah otomatisasi ada di dalam engine-nya WordPress untuk SEO-nya sendiri. Lalu ada memprioritaskan keamanan ya. Tidak tidak lepas dari isu yang sekarang, yaitu adalah kebocoran data ya. Kebocoran data menggunakan teknik SQL injection ya. Nah, WordPress sendiri karena dia sifatnya downloadable dan setiap minggu atau setiap bulan itu akan ada versi yang update. Nah, itu versi update itu adalah untuk menambal, istilahnya menambal bolong-bolong yang ada yang bisa dibobol oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Contohnya Bjorka gitu kan, sekarang kan masih agak hangat tuh isu-isu tersebut gitu. Nah, WordPress ini sering memprioritaskan keamanan. Jadi ketika kita dapat update, WordPress ini akan ada notifikasi harus mengupdate. Nah, itu kita harus langsung mengklik tombol update tersebut supaya memperbaharui sistem yang sekarang dengan sistem yang baru gitu. Dan itu update-nya secara gratis juga ya. Secara gratis. Ya. Lalu nomor terakhir adalah mendukung berbagai jenis media. Ya. Ketika kita punya konten dalam bentuk video, terus ada audio, ya, ada teks, bahkan ada interaktif, itu juga bisa kita upload ke dalam WordPress. Jadi tidak hanya gambar ataupun video gitu. Jadi banyak sekali yang bisa kita upload ke dalam WordPress. Bahkan GIF pun ya, animasi itu bisa diupload ke dalam WordPress kalau ada konten untuk menampilkan animasi di dalam websitenya. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengenal sedikit tentang struktur halaman website ya dengan WordPress. Jadi di sini sebetulnya ada 3 sebetulnya yang harus diketahui ya. Jadi semua website yang ada di internet itu hanya 3 sebetulnya yang harus dipikirkan. Gitu. Pertama ada header. Header ini biasanya ditempatkan di atas website ya. Yang di atas website itu namanya header. Biasanya di atas ini ada logo, ada menu-menu gitu. Nah, ini namanya header. Lalu untuk yang di tengah ya, yang biasa kita baca itu adalah body atau artikel gitu. Informasi yang bisa kita baca itu adanya di tengah. Nah, namanya ini artikel atau body gitu. Nah, dan di samping kiri atau di samping kanannya itu biasanya ada tombol-tombol ataupun link yang mau masuk ke menu yang lain ya. Contohnya di sini ada kalender. Nah, ini namanya adalah sidebar. Cuman beda-beda ya. Setiap website dengan desain yang berbeda-beda. Dan ini adalah opsional. Bisa diterapkan, bisa juga tidak. Karena ada yang pengen semua tampilan website itu full dengan konten, melainkan menu-menunya itu hanya
dicukupkan di atas saja. Nah, ini namanya sidebar. Lalu di bawahnya, ketika kita scroll sampai ke bawah, biasanya di bawah itu ada mencantumkan alamat, terus kontak, dan lain sebagainya. Nah, itu adanya di footer. Footer itu di paling bawah web gitu. Nah, jadi mungkin ini yang akan kita pelajari nanti sampai besok ya. Jadi bagaimana caranya menampilkan menu di atas header gitu. Kalau WordPress sendiri ketika menginstal dia sudah komplit semuanya sudah ada, tinggal kita edit saja sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan seperti itu. Nah, bagaimana cara menginstal WordPress? Bagaimana cara mendapatkan hosting dan domain secara gratis? Nah, mungkin kali ini saya akan mencoba mempraktekkan ya, langsung mendemonstrasikan bagaimana cara mendapatkan hosting dan domain secara gratis, dan langsung di dalamnya ketika kita sudah mendapatkan hosting dan domain, kita langsung bisa menginstal WordPress-nya sendiri di dalam hosting tersebut. Oke. Di sini saya sudah menyediakan materi sebetulnya ya, atau tutorial supaya nanti Bapak dan Ibu setelah melakukan Zoom meeting malam ini bisa membuka lagi dan bisa mempraktekkan sendiri di rumah masing-masing atau di waktu yang luang ya. Jadi tidak harus sekarang, sebetulnya kalau sekarang mungkin bisa menyimak dulu. Nanti ketika sudah beres, nanti materi ini atau tutorial ini saya akan share ke grup ya yang sudah disediakan oleh Kang Ferdi dan Pak Usep. Mungkin nanti, mungkin sekarang saya akan mencoba mempraktekkan bagaimana membuat domain gratis ya di cPanel Infinity Free gitu. Jadi di sini ada salah satu penyedia hosting. Dia ada dua macam, ada gratis, ada berbayar. Nah, ini biasanya jarang-jarang gitu. Satu penyedia itu ada yang gratisnya. Biasanya kalau gratis itu hanya waktu 72 jam, setelah itu habis gitu. Kalau ini enggak. Jadi dia hanya membatas bandwidth-nya saja gitu. Jadi agak lambat mungkin kalau diakses, tapi untuk pelatihan ini sangat cocok sekali. Jadi tidak harus mengeluarkan biaya untuk menghosting dan membeli domainnya. Cuman untuk domain sendiri di sini tidak tidak seperti domain-domain pada umumnya. Jadi agak lumayan agak aneh gitu. Jadi ekstensinya biasanya kan suka .com, .net, terus .id. Nah, kalau ini campuran gitu. Mungkin kita akan coba dulu. Pertama kita akses dulu halamannya. infinityfree.net. Halamannya seperti ini ya. Nah, kalau Bapak dan Ibu belum punya akun, kita daftarkan dulu atau sign up di sini. Lalu masukkan email dan password. Pak Fikri, linknya bisa di-share di kolom chat bisa? Oke, boleh Pak. Oke, sebentar saya coba copy dulu ya linknya. Oke. Baik, terima kasih. Bapak Deno bisa mengikuti dengan klik link. Oke, selanjutnya memasukkan email address. Ya, usahakan menggunakan Google ya biar gampang nanti notifikasi atau autentikasinya. Lalu masukkan password, terserah, tidak harus sama dengan email. Lalu konfirmasi password yang tadi sudah di-input. Jangan lupa term of services-nya di checklist. Lalu di sini ada recaptcha ya, harus di checklist juga. Nah, setelah semuanya terisi, terakhir adalah klik tombol create new account. Nah, kalau sudah muncul verifikasi ya, kita cek
pada kotak masuk email kita, apakah sudah masuk atau belum. Nah, misalkan di sini belum ada ya link verifikasinya, kita bisa klik resend email, takutnya tidak sampai. Nah, ini sudah muncul notifikasi bahwa sudah dikirim link verifikasinya ke email. Nah, maka akan dapat inbox dari Infinity Free untuk memverifikasi email address-nya. Lalu Bapak dan Ibu tinggal diklik inbox tersebut ya. Nah, di sini ada hello, please click the button below to verify your email address. Lalu klik tombol verify atau verify email address-nya. Nah, maka kita sudah dapat akun Infinity Free-nya. Ya. Jadi semudah itu membuat akun Infinity Free untuk mendapatkan hosting dan domain. Cuman di sini belum saya praktekkan membuat hosting dan domainnya seperti apa. Oke. Nah, setelah membuat akun di Infinity Free, ya, langkah selanjutnya adalah membuat akun hosting, ya. Jadi ada akun Infinity Free-nya, ada akun hostingnya. Nah, sebelum masuk ke pembuatan hosting, apa itu hosting? Hosting itu adalah suatu directory yang di-share secara bebas oleh penyedia hosting. Ya, contohnya kalau saya punya laptop, terus saya punya file-file di dalam laptop tersebut dan saya masukin ke dalam folder. Nah, si folder itu saya sharingkan dan saya publikasikan ke network gitu, dan semua orang bisa mengakses folder tersebut. Nah, itu juga bisa disebut hosting gitu ya. Jadi berbeda dengan VPS, ada hosting. Kalau hosting dia share resource-nya ya, satu mesin atau satu folder itu dibagi dengan beberapa orang. Kalau VPS dia murni mesin virtual gitu. Kalau aplikasinya ada disebut dengan VirtualBox, kalau di Windows ada VMware. Nah, itu sama dengan VPS. Tapi kalau di sini VPS-nya berbasis cloud gitu, bisa diakses oleh publik. Kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut untuk membuat akun hostingnya. Kita klik create account. Nah, di sini ada pilihan untuk memasukkan nama domain, ya. Ada menggunakan subdomain, ada yang custom domain. Nah, bedanya apa? Kalau subdomain ini kita membuat domain secara baru atau domain baru ya, sesuai dengan kebutuhan atau keinginan kita sendiri. Kalau yang custom domain ini adalah domain yang sudah dibeli sebelumnya. Misalnya Bapak dan Ibu beli domainnya sekolah gitu. Itu kan sudah ada ya bawaan dari sekolahnya. Nah, pengen diarahkan ke hosting yang gratis ini. Nah, berarti domain tersebut tempel di sini gitu. Misalnya sekolahku.sch.co.id ya. sch.id biasanya. Nah, tulis di sini gitu. Tapi kalau misalkan belum punya domain, berarti kita harus register yang baru menggunakan subdomain. Oke, saya coba namanya apa ya? Latihan KF misalnya ya. Biar gampang diingat, namanya pelatihan KF. Lalu di sini ada domain extension. Nah, seperti yang tadi saya bilang, di sini domainnya gratis, tapi extensionnya aneh-aneh, tidak .com, tidak .net, tidak .id. Nah, karena itu top level domain ya. Kalau ini adalah non top level domain gitu. Jadi tidak berbayar.
alias gratis. Ya. Bedanya apa? Kalau .com kan komersil, .id kan Indonesia gitu, .co.id dan Indonesia juga, .net, .sch untuk edukasi, .ac.id untuk akademi juga. Nah, tapi kalau ini acak ya. Di sini banyak sekali ada 42web.io, fpzai.com, terus ada rf.gd gitu. Bahkan ada infinityfreeapps.com. Ini pilih aja sesuai dengan keinginan Bapak dan Ibu ya. Mungkin di sini terbatas ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 bebas saja karena ini hanya untuk domain ya. Tapi saya senangnya yang rf.gd ya. Kenapa? Karena dia tidak terlalu panjang dan bisa diingat gitu. Jadi nanti ketika kita pilih salah satu extension domain ini, otomatis nanti domainnya adalah pelatihan kf.rf.gd. Nah, cuman subdomain ini kita harus cek ketersediaannya. Takutnya memang sudah ada yang pernah membuat. Nah, jadi Bapak dan Ibu jangan menyerupai dengan yang saya ketik ya nanti. Karena kalau misalkan ada yang sama seperti ini namanya nanti akan ditolak karena sudah ada yang pakai alamatnya gitu. Usahakan subdomainnya masing-masing berbeda gitu. Pak, saya mau pakai nama sendiri boleh gitu. Pak, saya mau pakai alamat instansi atau nama instansi boleh. Apakah bisa pakai strip? Bisa gitu ya. Jadi masih banyak nama-namanya jikalau nanti ditolak oleh sistem. Oke, kita coba ketersediaannya apakah masih ada. Oke, domain pelatihan kf.rf.gd is available, berarti dia bisa digunakan dan tersedia ya. Nah, kalau sudah punya notifikasi seperti ini ya, kita tinggal memasukkan akun passwordnya. Oke, untuk akun labelnya dibiarkan default saja karena ini supaya mengingatkan bahwa kita punya domain pelatihan kf.rf.gd ya. Dihapus juga atau diganti juga tidak apa-apa, tapi saya sarankan ini default saja. Dan untuk akun password ini berfungsi untuk akun FTP ya. Mungkin ini saya tidak akan bahas di sini karena FTP ini beda materi. Dia fungsinya untuk upload file dari laptop ke hosting gitu. Itu proses upload file dari laptop ke hosting namanya FTP. Tapi ini wajib diisi ya. Silakan aja isikan password dan passwordnya sesuai dengan ketentuan. Di sini ada unique password, harus ada 8 dan 15 karakter, huruf besar dan angka ya. Nah, contohnya seperti ini. Ada angka, ada simbol dan ada huruf besarnya. Kalau sudah diisi, bisa di checklist recaptcha-nya. Nah, silakan dipilih seperti biasa. Ini berfungsi takutnya kita adalah bot ya atau malware. Karena sekarang kan banyak sekali yang mengakses hosting-hosting menggunakan malware supaya dia tidak ketahuan. Nah, makanya di sini ada recaptcha untuk memilih Chimneys ya. Saya juga kurang tahu ini Chimneys apa, tapi kita coba dulu. Mungkin ini ya yang dimaksud. Ya. Kalau sudah checklist, kita bisa melanjutkan ke langkah selanjutnya. Lalu pilih create account. Oke. Nah, untuk membuat akun FTP-nya kita sudah selesai. Di sini username-nya epis_3273813 ini adalah akun FTP. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan pelatihan ini karena ini berbeda materi ya. Jadi tidak akan digunakan untuk FTP-nya. Cuman ini adalah salah satu hal yang wajib ketika kita menghosting suatu aplikasi di penyedia hosting. Oke, nah di sini akun kita sudah sudah bisa digunakan ya.
Langkah terakhir ketika sudah muncul tombol finish, kita klik tombol finish tersebut untuk mengakhiri proses instalasi ya. Oke, untuk pembuatan domain secara gratis seperti itu ya. Mungkin ini ketika kita copy lalu kita pastekan, belum ada apa-apa ya, masih default bawaannya saja gitu. Nah, jadi kekurangannya adalah si Infinity Free ini karena dia gratis, jadi bandwidth-nya kecil ya, tidak direkomendasikan untuk production gitu. Ini hanya untuk latihan saja. Nah, di sini contohnya ya, ini masih website kosongan, belum ada apa-apa, ini hanya bawaan dari Infinity Free. Di sini masih ada powered by Infinity Free dan domainnya sudah berjalan. Jadi testing domainnya kita copy dulu dari sini ya, dari label ini kita copy, kita masuk ke tab baru, kita pastikan apakah sudah nampil seperti ini atau tidak. Kalau sudah nampil berarti domain kita sudah layak di go live kan ya. Artinya dia bisa disandingkan dengan WordPress seperti itu. Oke. Oke. Untuk pembuatan domain, Pak Alam, apakah ada yang mau bertanya dulu sebelum kita lanjut ke instalasi WordPress di hostingnya? Baik, Bapak dan Ibu, sampai langkah ini, apakah ada yang ingin bertanya atau mau lanjut? Nah, ini Pak dari Office SD Plus 2 minta lanjut. Namun barangkali ada yang tertinggal atau yang perlu diulang. Silakan. Ada? Kalau tidak ada, lanjut. Lanjut. Ya, ada. Oke, lanjut ya Pak Alam. Ya. Oke, siap. Baik, oke. Nah, ada ini Pak Fikri, ini nanti saya tanyakan juga ya. Dari Pak Yasmin tentang apa bedanya Blogspot dan WordPress. Apakah username yang dimunculkan oleh aplikasi dapat diganti sesuai kemauan kita? Kenapa perbedaan WordPress dan Premium, Pak Fikri? Dari Pak Yasmin. Ya, baik. Oke, nomor 1 itu kan perbedaan Blogspot dan WordPress ya. Dari sisi penyediaannya dulu ya. Kalau Blogspot itu bawaan dari Google, kalau WordPress itu bawaan dari WordPress, jadi beda. Nah, terus dari sisi fitur, Blogspot itu tidak ada plugin. Fungsinya sama, dia bisa menampilkan postingan, dia bisa menampilkan gambar dan lain sebagainya, tapi dia tidak bisa dijadikan produksi ya. Artinya hanya bisa memposting suatu konten gitu, tidak ada plugin, e-commerce dan lain sebagainya. Jadi masih kurang fiturnya ya. Tapi kalau WordPress selain bisa seperti Blogspot, dia juga bisa menjadi website production seperti e-commerce jualan gitu kan, company profile. Terus kalau di sekolah namanya penerimaan peserta didik baru misalkan untuk di sekolah itu bisa menggunakan WordPress gitu. Mungkin itu kira-kira ya perbedaannya. Jadi memang WordPress ini sangat global dan sangat luas sekali kalau misalkan kita mau bedah ya. Lalu nomor 2, apakah username yang dimunculkan oleh aplikasi dapat diganti sesuai kemauan kita? Oke, kalau username yang tadi, yang Epis, yang ini ya, yang Epis 327 ini tidak bisa kita ganti ya, karena dia tergenerate sendiri oleh Infinity Free-nya. Tapi kalau username nanti di WordPress, supaya kita bisa login
menjadi admin itu bisa kita ubah. Ya, jadi sesuai dengan keinginan kita gitu. Mau menggunakan admin, super admin itu bebas. Mau menggunakan nama sendiri itu bebas ya. Tidak akan di-generate oleh sistem. Tapi kalau yang di Infinity Free ini itu akan di-generate oleh sistem. Nah, yang manualnya itu ketika kita mendaftar ke Infinity Free menggunakan email tadi. Nah, otomatis akun kita sesuai dengan nama email yang tadi kita daftarkan gitu. Jadi ada perbedaan ya. Kalau yang akun details ini adalah untuk akun FTP-nya. Kalau untuk yang aplikasi itu nanti akan ada akun admin WordPress. Nah, itu bisa di custom sesuai dengan keinginan gitu. Jadi ada beda di sini ya, tidak akun WordPress kalau ini. Nah, lalu di sini ada juga apakah perbedaan WordPress free dan premium ya. Sebetulnya kalau WordPress itu tidak ada free dan premium ya, tapi hostingnya mungkin ya. Kalau WordPress yang premium dia paket satu WordPress satu hosting, tapi itu berbayar. Kalau WordPress yang free itu hanya bisa di-download dulu file WordPress-nya, lalu kita ekstrak di laptop, kita install di laptopnya, gitu selesai. Tapi kekurangannya dia tidak bisa diakses oleh publik, hanya bisa diakses oleh si laptop itu sendiri gitu yang diinstal WordPress-nya. Mungkin kira-kira seperti itu. Itu mungkin mudah-mudahan terjawab dari pertanyaan Pak Yusmin. Lalu di sini Pak Usep Supriyatna, saya pernah buat WordPress tapi tidak membuat dulu hosting. Jadi apa kaitan hosting dengan WordPress itu sendiri? Oke, jadi sebetulnya kalau hosting itu fungsinya dia bisa mempublikasi apa yang kita upload ya. Contoh sekarang saya sudah membuat hosting. Nah, pasti hosting itu harus dengan domainnya. Kalau tidak dengan domainnya, dia tidak bisa dipanggil oleh browser ya. Adapun menggunakan IP tapi itu sulit ya. Sulitnya itu harus menghafal angka dan titik gitu ya. Makanya harus ada domain supaya bisa dihafal untuk nama domain tersebut. Nah, jadi sebetulnya kaitan hosting dengan WordPress itu tergantung kebutuhannya. Kalau misalkan kita mau menginstal WordPress bisa dilihat oleh orang banyak gitu dan bisa diakses oleh browser komputer yang lain di luar ruang lingkup kita, berarti kita harus ada hosting. Tapi kalau misalkan kebutuhannya saya mau membuat WordPress tapi nggak usah diakses oleh orang lain, hanya diakses oleh diri saya sendiri menggunakan laptop yang sudah ada, berarti itu nggak usah hosting. Jadi itu diinstalnya di laptop sendiri menggunakan XAMPP atau Laragon seperti itu. Mungkin seperti itu Pak Usep. Lalu di sini terakhir mungkin ya, apakah jika kita ingin mendaftar di Infinity Free, email kita harus terdaftar oleh Infinity? Karena tadi saya sudah daftar melalui email, tidak ada email balasan dari Infinity. Nah, tadi kan ada, saya juga mengalami ya, ketika kita daftar, sign up, mengisi email, password sama konfirmasi password, lalu checklist reCAPTCA, terus create account. Nah, dia kan muncul mengirim verifikasi lewat email gitu. Nah, biasanya kalau tidak di-resend ulang itu tidak sampai. Ya, jadi Pak Junaidi coba dulu diklik resend emailnya, ya, maka nanti akan muncul contoh seperti ini, link dari Infinity Free dan ada verifikasi email address. Baru nanti akan masuk langsung ke dashboard-nya Infinity Free ya. Oke, seperti itu. Itu mungkin pertanyaan terakhir dari Pak Junaidi Hidayat. Ya, baik, dilanjut Pak Fikri. Oke. Baik, kita lanjut ke bagian instalasi WordPress ya. Nah, di sini ada dua tombol, ada control panel dan ada file manager. Kalau istilah di IT itu cPanel mungkin ya. Mungkin pernah dengar apa itu cPanel. Kalau file manager ya seperti sudah umum ya, di handphone juga ada file manager.
fungsinya ya menyimpan file-file yang kita butuhkan di dalamnya gitu, yang sudah pernah kita upload begitu. Nah, cuman di sini tidak akan dibahas terkait file manager, tapi kita fokus ke instalasi WordPress-nya, yaitu ada di control panel. Nah, kita klik tombol hijau ini, ya, control panelnya. Oke, di sini ada notice dari si Infinity Free ya, bahwa di sini kalau mau melanjutkan dengan akun yang sudah dibuat, di sini ada pilihan, ada diizinkan atau tidak diizinkan, atau approve atau disapprove. Nah, kita pilih approve ya. Oke, nah di sini kita sudah punya yang namanya hosting ya dengan cPanel gitu. Ya, jadi hostingnya menggunakan cPanel. Nah, di sini ada detailnya nih. Subdomainnya unlimited ya, domainnya baru satu tadi kan dibuat ya, yang pelatihan KF. Nah, di sini ada disk kuota. Kita sudah punya hard disk mungkin ya, disk kuotanya yaitu 5 GB. Untuk disk kuotanya, dan di sini juga sama ya, disk free juga sama 5 GB. Jadi belum dipakai, belum kita upload apapun. Lalu di sini bandwidth-nya unlimited, cuman dia ada atasannya tadi agak lambat ya. Lalu di sini juga ada akun detail FTP dan lain sebagainya. Nah, jadi ini benar-benar dikasih ya secara gratis, kita ruang sebanyak 5 GB untuk mengupload file-file diantaranya WordPress ke dalam hosting ini gitu. Nah, ketika kita sudah masuk ke cPanel, kita cari yang namanya Softaculous ya, apps installer di bagian software. Nah, di sini sudah kelihatan, di sini ada logo WordPress, Joomla, ya, Drupal dan lain sebagainya. Moodle pun ada di sini. Kita tidak usah susah-susah mencari source code untuk diupload ke hosting kita. Di sini sudah disediakan dengan gratis, yaitu apps installer. Jadi kita tinggal pilih Softaculous ini untuk menginstal WordPress. Kita coba pilih. Nah, di sini banyak sekali ya CMS yang gratis ya. Ada WordPress, Joomla, dan lain sebagainya ya. Laravel, OpenChart. Nah, kita akan coba yang WordPress dulu nih. Nah, setelah memilih WordPress, kita pilih tombol install. Oke. Nah, di sini banyak sekali pilihan-pilihan yang perlu dikonfigurasi ya. Makanya saya buatkan contohnya seperti ini. Nanti tenang Bapak dan Ibu, jikalau di sini terlalu rumit atau ketinggalan, selain rekaman, di sini juga nanti akan ada e-books untuk nyontek cara konfigurasi WordPress-nya. Jadi tidak buta gitu. Jadi bisa melihat dari file PDF nanti yang akan di-share. Gitu. Oke, di sini ada software setup ya. Di sini ada pemilihan protokol. Nah, di sini ada 2 sebetulnya ya, ada HTTP dan ada HTTPS. Kalau HTTP itu hanya bisa menjalankan menggunakan port 80. Ini agak teknis ya, cuman nggak apa-apa saya sampaikan. Jadi HTTP ini dia menjalankan websitenya menggunakan port 80. Kalau HTTPS dia menjalankan aplikasinya menggunakan port 443. Apa bedanya? Kalau HTTP dia tidak tidak dibungkus dengan enkripsi ya. Tapi kalau menggunakan HTTPS, S ini disebut dengan secure ya.
singkatan dari secure, artinya dia dibungkus oleh enkripsi gitu. Tapi kalau misalkan kita mau menggunakan HTTPS, itu harus membeli dulu SSL-nya, ya. Menggunakan SSL, kita pasang di sini, baru nanti bisa menjadi HTTPS. Contohnya seperti ini. Nah, ketika saya klik tombol gembok yang ada di browser, di sini adalah connection is secure, berarti dia sudah menggunakan HTTPS protokolnya. Ya. Nah, terus apa yang harus kita pilih? Yaitu HTTP dulu ya. Karena kalau HTTPS ini harus berbayar, jadi kita pakai HTTP dulu. Nah, setelah memilih protokol, kita scroll ke bawah. Di sini ada menu admin account ya. Nah, admin account ini isikan username admin yang nanti akan masuk ke dalam WordPress. Nah, ini yang bisa kita custom, tidak berdasarkan sistem ya. Contohnya saya menggunakan nama admin saja untuk username. Passwordnya silakan bebas sendiri. Oke, seperti ini kurang lebih. Biasakan membuat password itu kombinasi ya Bapak dan Ibu. Ada huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Minimal ada 4 karakter itu yang bisa dipakai pada password. Ya, kenapa? Karena kalau kita menggunakan password yang pendek alias dia hanya teks saja, itu apa ya istilahnya ya dapat mempermudah seorang hacker untuk memprediksi password tersebut. Tapi kalau kita acak, mungkin agak effort mungkin nanti si hackernya ya. Jadi biasakan menggunakan kombinasi antara simbol dan huruf serta angka juga. Nah, di sini ada site setting. Nah, di sini mungkin identitas websitenya ya. Untuk situsnya silakan bebas menggunakan situs nama situs apa. Mungkin di sini saya pakai situsku saja ya. Deskripsinya silakan bebas saja untuk pengisian deskripsi. Untuk alamat emailnya, samakan saja dengan alamat email yang di Infinity. Ini default ya, nggak usah diedit. Lalu scroll ke bawah. Nah, di sini ada select plugin. Usahakan Bapak dan Ibu jangan sampai lupa untuk menceklis Classic Editor. Ya, supaya nanti tidak terlalu ribet dalam mengedit halaman-halaman di dalam WordPress-nya. Jadi kita gunakan Classic saja. Lalu scroll lagi ke bawah. Nah, baru di sini terakhir adalah pemilihan tema. Nah, ini gratis ya temanya, tidak berbayar. Jadi kita bebas memilih tema, kita geser ke kanan untuk melihat yang lain atau show all themes untuk melihat semuanya. Kita pilih-pilih dulu. Nah, saya biasanya suka pakai why more ya. Ini agak lumayan bagus nih template atau temanya. Nah, kalau sudah ada yang cocok, kita tinggal pilih tema tersebut ya. Ini previewnya, contoh tampilannya. Ada 1, 2, 3, 4, ada 4 menu ya. Kalau dikira sudah cocok, kita pilih tombol select tema seperti itu. Dan pilih tombol yes. Nah, kita sudah memilih temanya, ya, namanya Why More, lalu pilih tombol install. Nah, di sini tunggu ya 3-4 menit sampai 100% untuk menginstal WordPress di dalam hosting yang kita buat tadi, gitu. Tunggu saja. Oke, nah
Ini tanda bahwa WordPress sudah berhasil diinstal ya. Kalau tidak seperti ini tampilannya, berarti ada kesalahan konfigurasi gitu di langkah-langkah sebelumnya. Kalau sudah seperti ini berarti WordPress sudah sukses diinstal. Nah, di sini dikasih dua link. Yang pertama HTTP langsung domainnya, berarti ini mengarahkan ke halaman awal WordPress begitu. Kalau yang bawah ya, ini mengarahkan ke halaman admin. Otomatis dia harus login dulu ke dalam adminnya. Kalau ini nggak usah. Kita coba dulu yang atas, yang link ini. Ya. Kita cek apakah sudah nampil. Oke, nah ini sudah tampil ya, dan Ibu. Ya, ini WordPress yang sudah kita install tadi. Ya, sudah ada kontennya, ada header-nya. Nah, ini yang disebut header. Situsku ini adalah nama situsnya, home, about, kontak, dan sebagainya. Ini menu. Nah, ini yang disebut dengan header. Lalu ke bawah, dari mulai about us, our mission, terus sampai sini. Nah, sampai sini, ini namanya artikel atau body. Ya. Nah, terus di akhirnya di paling bawah ini namanya footer. Biasanya suka ada kontak, nama, email, terus alamat dan lain sebagainya ya. Link sosial. Nah, ini biasanya namanya adalah footer. Gitu. Nah, di sini rata-rata tidak menggunakan sidebar ya. Di sisi samping kanan, samping kirinya tidak ada menu-menu yang aneh. Berarti dia tidak menggunakan sidebar, otomatis hanya menggunakan konten atau bodinya. Ya. Oke, ini adalah tampilan awal dari situs WordPress yang sudah kita buat tadi. Lalu link yang kedua adalah link untuk masuk ke admin. Ya. Ini ketika kita klik, nah, dia akan redirect ke halaman admin WordPress-nya gitu. Oh, ini langsung masuk ya, karena mungkin dia masih menyimpan username dan password tadi. Tapi kita coba logout dulu, kita tes akun yang kita buat tadi. Oke, nah ini sudah masuk ke halaman admin dari WordPress ya. Kita coba menggunakan username tadi. Kita login. Oke, berarti sudah benar ya, username dan password-nya tadi sudah bisa digunakan seperti itu. Nah, kalau misalkan mau melihat, kita close dulu yang ini ya. Kalau kita misalkan mau melihat situs dari depan, di sini ada namanya situsku dengan icon rumah. Kita pilih visit site untuk masuk ke halaman depan, atau istilahnya landing page ya. Landing page atau home page sama aja namanya, seperti itu. Nah, ini mungkin sudah selesai ya. Kita sudah membuat WordPress website yang bisa digunakan, alias kita tinggal mengedit kata-katanya saja gitu ya, terus mengedit gambar, terus mengedit warna, huruf ya, jenis huruf dan lain sebagainya. Nah, ini secara gratis ya, nggak usah berbayar, karena lumayan juga kita menyewa konsultan bisa puluhan juta ya untuk membuat situs seperti ini. Tapi kalau kita misalkan sudah dapat ilmunya, kita bisa buat sendiri gitu, dengan hosting yang gratis juga gitu ya. Cuma nanti ketika Bapak dan Ibu pengen lebih profesional, ya beli yang berbayar gitu, karena kalau yang gratis biasanya suka ada batasan gitu. Mau itu bandwidth, mau itu kecepatan yang dibatasi, atau yang lainnya. Seperti itu. Kira-kira seperti itu. Mungkin Pak Alam ada yang mau ditanyakan dulu dari peserta. Ya, Pak Fikri, saya juga sambil ikut mengikuti ya. Kok kalau saya mah yang RFGD saja yang tampilnya ya.
warna biru 3 kotak itu tidak muncul itu. Tidak muncul situsku seperti itu gitu ya. Mungkin ada langkah yang terlewat ya. Ya. Di yang awal. Oke, berarti Pak Alam tadi belum mudah menginstal WordPress-nya, Pak? Sudah menginstal. Nah, saya coba tunjukin. Sebentar, belum keluar. Nah, udah sampai sini belum Pak Alam? Nah, itu sudah yang itu sudah. Install WordPress-nya sudah. Sudah berhasil. Oke. Coba nama domainnya apa, Pak? Ini coba saya share ya di Kolom chat coba. kolom chat. Kok jadi saya yang ikut? Tapi nggak apa-apa. Mungkin ada Bapak Ibu juga yang mengalami. Nah itu di kolom chat saya itu kan. Ini sudah ada, Pak. Oh, kok kalau di saya nggak ada ya? Aneh ya. Coba pakai browser yang lain. Aneh ya? Aduh, nah, Mungkin pakai browser yang lain. Takutnya ada cache yang belum di-delete. Ya. Ini sudah berhasil. Faizan 03. Tinggal diedit-edit, Pak. Siap. Ya, dari Bapak Dani, tadi ada Pak Usep ya, ngacung tadi. Ya, Pak Usep, silakan Pak Usep. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fikri dan Pak Alam. Saya kalau nanya di chat mungkin agak terbatas, ini langsung aja ya, karena saya juga supaya lebih jelas apa yang disampaikan. Jadi begini, tadi saya juga di chat sudah sampaikan bahwa saya pernah mencoba itu belajar membuat WordPress ya. Dan itu sudah cukup lama dulu, mulai dari 2009 ya. 2009 kemudian biasa dulu lah sering ngisi-ngisi posting gitu ya, catatan, tulisan, pendidikan dan yang lain lah gitu. Dan itu terakhir itu postingan terakhir itu 2015. Nah, ketika ada pelatihan ini, saya penasaran dibuka-buka karena udah lama gitu nggak pernah buka ya. Dan ternyata WordPress yang muncul itu sudah tampilannya sudah banyak yang baru gitu. Jadi saya sendiri kesulitan untuk masuk gitu ya. Kalau ke loginnya masih bisa, tapi untuk bisa memposting tulisan ternyata sudah berbeda dengan waktu awal gitu. Jadi yang ditanyakan pertama tadi karena pada saat dibuat tuh dulu tidak pernah mengerti hosting ya, pokoknya buat aja WordPress itu ya, menginstal WordPress kemudian dibuat. Dan dulu pernah juga mencoba membuat blogspot gitu ya, tapi juga betul nggak begitu dibandingkan WordPress gitu ya. Nah yang ditanyakan pertama, WordPress yang lama itu apakah bisa diperbaharui dengan yang ini begitu ya. Artinya kita tinggal menambahkan hosting atau hosting ini atau WordPress itu bisa masuk ke hosting yang baru atau tidak, itu yang pertama pertanyaan. Kedua ya tadi apakah bisa gitu memperbaharui yang WordPress yang lama. Dulu WordPress-nya itu pakai theme lengkap lah, ada header-nya gitu ya, ada header. Dan setelah dibuka itu ternyata header-nya hilang gitu ya, hanya hilang. Jadi tampilannya hanya memunculkan di artikel dan juga sidebar-nya sudah masih muncul. Jadi yang pertama itu yang ditanyakan mungkin ke Pak Fikri gitu, berkaitan karena sudah saat lama saya tidak membuka-buka WordPress lagi gitu ya, dan sekarang motivasi lagi ingin membuka kembali, ingin mengisi gitu ya, tapi ternyata sudah tampilannya berbeda. Nah kalau membuat yang baru kan apakah bisa gitu yang lama misalkan diimpor gitu ya, dimigrasikan ke yang baru gitu, atau memang yang baru ini harus memang betul-betul baru ya, tidak bisa yang artikel yang lama secara otomatis bisa diakses di yang baru.
saja terlebih sementara Pak Fikri, Pak Alam, makasih. Ya, Ya, baik. Langsung aja Pak Alam atau gimana? ya silakan Pak Fikri. Ya. Baik. Oke, Pak Usep. Jadi kasusnya Pak Usep itu masuknya ke kategori migrasi ya. Kalau di apa namanya di produksi IT itu namanya migrasi. Jadi Pak Usep mau memigrasikan dari hosting lama ke hosting baru gitu. Itu pertama. Nah, yang kedua, WordPress versi Pak Usep versi yang lama, kalau yang sekarang udah yang versi 6.0.2 ya, udah yang paling terbaru. Apakah bisa menjadi versi yang terbaru? Jawabannya bisa. Bisa. Caranya gimana? Mungkin nanti Pak Usep masuk ke dashboard, login sebagai admin, di sini ada tombol update ya. Tombol update untuk mengupdate apa namanya WordPress dari yang lama ke yang baru. Tapi biasanya bertahap. Jadi tidak, contoh misalkan Pak Usep WordPress-nya 4.2 tahun 2014 misalnya. Nah, mau ke 6 itu tidak langsung menjadi 6, tapi harus 4.5, 4.7, bertahap gitu. Karena ada beberapa fungsi yang tidak bisa dimasukkan dengan versi yang baru gitu. Jadi harus bertahap. Jadi tidak bisa langsung jadi 6, enggak. Jadi harus ketika muncul di sini misalkan update version WordPress 4.6, diklik aja 4.6. Lalu nanti ketika sudah beres update-nya, di-refresh, baru nanti ketika masuk lagi ke sini ada update 4.8 misalkan, update lagi sampai dengan versi latest-nya gitu, terakhirnya. Itu yang update WordPress. Nah, kalau migrasi misalnya Pak Usep mau migrasikan WordPress yang lama ke hosting yang baru. Nah, langkah yang tadi yang di sini ya, Pak Usep nggak usah masuk ke control panel, tapi masuknya ke file manager. Jadi yang hosting yang lama kita backup, semuanya download dulu file-file WordPress-nya ya, dari mulai WP admin, WP konten dan lain sebagainya kita download. Kalau bisa di-zipkan, ya diarsipkan. Nah, setelah itu kita upload lagi menggunakan file manager ini ke hosting yang baru kalau mau dimigrasi. Ya, tapi kalau misalkan ini hostingnya masih bagus, nggak usah dimigrasi, berarti nggak usah dimigrasi. Cukup aja dengan hosting yang lama. Cuman untuk mengupdate-nya bisa menggunakan menu updates di dashboard gitu. Dengan catatan dia harus bertahap untuk mengupdate versi WordPress-nya. Kira-kira seperti itu Pak Usep. Itu memungkinkan untuk diupdate. Oh iya ya. Terus saya apakah harus masuk ke WordPress yang baru gitu untuk mengupdate atau saya masuk ke alamat WordPress saya yang lama gitu? Yang lama Pak. Kalau yang ini nggak akan ada sangkut pautnya dengan yang lama gitu, yang baru ini. Jadi yang buka yang lama gitu ya. Betul, iya. Nanti muncul update gitu. Ya, nanti saya coba Pastinya, saya lihat ya. Nanti saya lihat dulu ya. Ya. Makasih sebentar. Ya, sama-sama Pak Usep. Baik, terima kasih Pak Usep. Selanjutnya ini ada dari Pak Agus ya. Bagaimana cara agar web yang kita buat bisa masuk dalam search engine ya? Oke. Nah, ada dua sebetulnya ya masuk ke search engine Google misalkan. Ada dua kategori. Yang pertama sering diakses oleh puluhan orang atau jutaan orang. Yang kedua menggunakan SEO. Ya. SEO itu adalah plugin untuk memberikan indeksis dari si WordPress. Contoh misalkan kita punya postingan tentang yang hangat-hangat sekarang ya, Verdi Sambo misalnya. Nah, ketika si postingan itu ditempel di WordPress kita, lalu kita menggunakan SEO, otomatis dia akan menjadi trending topic di search engine-nya. Terus apakah bisa tanpa SEO? Bisa, berarti tadi yang kategori yang pertama, asalkan dia diakses oleh puluhan atau jutaan orang, maka dia bisa menjadi trending topic di search engine seperti itu.
Nah, jadi nanti mungkin tinggal menginstal plugin SEO-nya. Kalau nggak salah namanya Yoast ya, Yoast, plugin Yoast itu untuk SEO postingan-postingan yang pernah kita buat gitu. Gitu Pak Alam. Baik, Pak Fikri, ini dari Bu Nelly ya. Plugin itu apa kan? Sebelum nanti ke yang pertanyaan terakhir dari Pak, plugin itu Ya, apa? oke. Plugin itu adalah pendukung ya, file pendukung sebetulnya. Kalau misalkan kita pada diri manusia ya, kita kan punya badan, punya tangan, punya segala, semua anggota badan sudah full. Nah, yang kita belum punya itu adalah sepatu misalnya. Nah, itu adalah plugin kalau di WordPress. Jadi kita sudah punya website, tapi kita belum punya fitur untuk apa namanya e-commerce atau pembelanjaan di dalam WordPress-nya. Berarti kita harus install plugin WooCommerce misalnya atau yang lain. Nah, itu seperti itu mungkin perumpamaannya ya kalau di diri manusia. Jadi badannya itu WordPress, sepatunya plugin-nya gitu. Pendukung, faktor pendukung seperti itu sih, Pak Alam. Baik, terakhir ini dari Pak Yusmin. Lanjutan, apakah contoh WordPress yang ditampilkan kemarin ini dapat diakses oleh umum? Yang contoh ini, Pak. Tadi bisa ya berarti, Pak ya? Iya, bisa. Tadi Bisa banget. Nah, apakah ini bisa dimanfaatkan untuk e-commerce yang ditampilkan Bisa. ini? Bisa ya, Pak? Bisa. Cuman kembali lagi, tadi kan saya bilang kalau untuk Infinitive Free ini tidak direkomendasikan untuk production ya. Artinya production itu adalah website yang benar-benar mau dijadikan usaha, mau dijadikan apa namanya diakses oleh puluhan juta orang gitu. Ini kurang cocok kalau untuk yang gratis ya. Kenapa? Karena memang di sini ada pembatasan gitu. Sebetulnya nggak jadi masalah, cuma nanti ketika ada 4 sampai 10 orang yang akses mungkin agak lumayan lambat si WordPress-nya ya atau si website-nya gitu. Jadi bisa saja digunakan untuk e-commerce, tapi untuk percobaan mungkinnya untuk latihan. Tapi nanti ketika kita sudah paham, baru kita menggunakan jasa profesional untuk di hosting di penyedia yang berbayar. Begitu Pak Alam. Siap. Untuk yang dari Pak Hamdan Kurnia nanti kita simpan dulu ya. Lanjut dulu ke materinya Pak Fikri kalau masih ada materi. Baik, untuk materi, sebentar saya coba cek di sini ya. Sebetulnya untuk hari pertama ini sampai dengan install WordPress ya Pak, mungkin nanti di hari kedua itu akan bagaimana caranya kita mengedit konten-konten yang sudah kita install melalui tema gitu. Ini kan kita sudah buat tema install temanya. Saya pengen tulisan explore the world ini diganti. Nah, cara menggantinya gimana? Nah, mungkin itu yang akan dibuat gitu. Cuman saya akan coba praktekkan mungkin ya karena waktu masih lumayan panjang. Praktekkan untuk mengedit bagian dari header-nya dulu gitu ya. Baik, di sini statusnya saya sudah login ya sebagai admin. Tandanya di sini sudah ada situsku, customize, new, edit page. Nah, ini berarti artinya kita sudah masuk sebagai admin. Nah, untuk mengedit halaman depan, khususnya yang header, ya, kita masuk dulu ke bagian dashboard atau admin panel si WordPress gitu. Nah, balik lagi ke sini ya. Nah, tadi kan tujuannya kita mau mengedit header-nya ya. Yang foto tadi sama tulisan yang tadi saya blok. Nah, itu adanya di page layer ya di sini nih. Ada page layer. Nah, saya jelaskan sedikit apa itu page layer. Jadi ini untungnya pakai WordPress itu ada yang disebut dengan page builder.
Ya. Ketika kita mau membuat halaman, itu tidak harus menggunakan pemahaman coding, menggunakan PHP, HTML, JavaScript, CSS, itu nggak usah. Jadi kita tinggal drag and drop aja. Kayak misalkan kita membuat poster menggunakan Adobe atau Adobe Photoshop misalkan. Nah, kira-kira seperti itu cara membuatnya. Nah, untuk mengeditnya kita pilih dulu page layer, lalu pilih templates ya, atau tema template di sini. Nah, ini sudah terbuka. Di sini ada home header, ada blog template, ada header, ada footer ya. Nah, untuk mengedit gambar yang tadi, yang home header tadi atau header yang tadi, kita pilih yang namanya home header di sini ya. Kenapa pakai yang home header? Kenapa enggak yang header? Karena di sini terlihat display on-nya itu di front page, ya. Yang tadi, yang sebentar, yang ini. Nah, yang ini namanya front page. Ya. Kalau misalkan kita pindah ke menu yang lain, itu sudah bukan lagi front page. Makanya di sini ditandai home header ini front page. Berarti nanti kalau misalkan Bapak dan Ibu ada beda namanya, ya lihat aja, oh ini namanya front page, berarti ini yang harus diedit gitu. Nah, setelah kita menemukan front page-nya, kita pilih edit using page layer. Tunggu sampai halamannya terbuka. Nah, ini ya. Nah, ini sudah kelihatan ada tombol pensil, delete, tombol sampah, ya, duplikasi. Nah, ini sudah berarti masuk ke bagian mode editing, ya. Ke bagian mode editing. Yang pertama yang saya akan ubah itu adalah background-nya. Background ini yang gambar wanita. Kita pilih dulu paling ujung ya, ini. Paling ujung. Oke. Klik ini yang paling ujung, yang belum ada garisnya, pokoknya yang paling atas di sini. Awalnya di setting, pilih option, baru muncul gambar si wanita tadi, seperti ini. Nah, untuk mengeditnya kita pilih dulu, klik. Ya, kalau misalkan kita sudah ada di media library, berarti kita tinggal masukin saja di sini. Ini bawaan dari temanya, gambarnya. Oh, ternyata saya punya gambar sendiri di laptop saya misalnya. Kita pilih upload file, lalu pilih select file. Tapi sebelumnya di sini ada keterangan maksimum upload itu 10 mega. Misalnya Bapak dan Ibu punya gambar itu 11 MB misalnya, 11 mega. Itu akan ditolak ya, karena maksimumnya hanya 10 MB. Berarti harus dikompres dulu gitu isi gambarnya. Nah, kita pilih select file, kita cari foto ya. Sebentar, saya punya nggak fotonya. Fotonya. Oke, nah ini contohnya ya. Saya pakai foto yang ini, kita upload. Tunggu sampai proses upload selesai. Oke, nah biasakan nama gambar originalnya kita hapus, gunakan gambar nama dengan nama home page, misalnya gambar home page, supaya tidak ketukar nanti nama-namanya. Nah, setelah itu pilih gambarnya. Kalau sudah terchecklist seperti ini, berarti sudah dipilih. Lalu pilih tombol insert. Nah, maka tampilannya sudah berubah ya. Jadi gambarnya sudah berubah seperti ini. Oke. Sedikit tips ya untuk Bapak dan Ibu yang hadir pada malam kali ini. Kalau misalkan perlu referensi
untuk gambar, ada nama website Unsplash ya. Nah ini bagus-bagus gambar-gambar yang gratis yang bisa Bapak dan Ibu download secara bebas di sini. Nah ini contoh-contohnya. Kalau di Shutterstock itu kan berbayar, kalau ini gratis ya. Nah ini bisa di-download secara bebas, silakan dipilih saja. Kalau misalkan mau mencari sesuai kategori, boleh. Contohnya di sini komputer misalkan. Nah ini kan ada. Oke, saya pilih yang paling ini aja. Di sini ada tombol .free. Nah, kita ganti ya, tadi agak kurang bagus gambarnya, agak rumit. Kita pilih gambar lagi. Nah, jikalau mau di-delete gambar yang tadi kita download, di sini ada tombol delete permanen ya. Artinya gambar ini akan dihilangkan di situs WordPress yang sudah diinstal tadi. Kita klik, kita pilih delete, lalu kita pilih OK. Maka gambarnya akan hilang. Kita upload ulang. Kita ambil gambar yang sudah kita download tadi. Oke, ini agak sulit kalau dari sini. Bisa juga kita drag ya dari sini, dari yang tadi sudah kita download. Kita drag ke sini juga bisa, seperti ini. Untuk mempermudah upload filenya. Kita tunggu sampai proses uploadingnya selesai. Nah, ini karena gambarnya bagus, maka ukurannya pun agak lumayan besar. Jadi uploadnya agak lama ya, dibanding dengan yang tadi, yang kecil. Oke, tunggu sampai proses selesai. Atau kita pakai yang ada saja ya, yang ini. Kita insert. Nah, ini lumayan agak bagus gambarnya. Nah, itu mungkin untuk mengedit gambar. Selanjutnya adalah mengedit nama situsku ya. Yang ini kita edit. Oke, sebentar agak loading. Oke. Ternyata untuk situsku ini dia langsung menggunakan widget, jadi tidak bisa diedit ya. Dia harus di-delete dulu, baru kita tambahkan teks di sini. Kita pilih widget, lalu kita drag ke atas. Nah, seperti ini ya. Lalu kita ganti nama teksnya. Logo misalnya. Nah, ini kan warnanya hitam. Kalau misalkan mau menjadi putih, kita pilih option. Nah, di sini banyak sekali style-style yang bisa kita pakai. Contohnya di sini font style. Kita ganti font style-nya pakai Helvetica. Font size-nya kita bisa atur sesuai dengan keinginan kita, mau berapa, atau mau default saja, seperti ini. Lalu untuk warna,
Di sini ada yang namanya background style. Nah, di sini bisa pakai warna juga, ya, seperti ini. Ataupun tanpa warna juga bisa. Sebentar, saya cari dulu warna untuk teks. Warna teks. Itu ke atas sedikit. Font style ya? Bukan, di atas, di bawah option. Terus tadi ada. Oh. Ini background ya. Nah, di sana. Ini untuk italic. Bentar, saya belum ketemu nih untuk warna. Oke, ini coba. Oke, kita coba copy aja dari sini ya. Ini delete. Kita copy ini ke paling atas. Oke. Biar cepat seperti ini aja. Kita pakai kata logo. Terus di bawahnya ini kita bisa edit juga. Contohnya belajar kapan saja, di mana saja. Nah, untuk yang deskripsi panjang juga kita bisa klik dengan menggunakan tombol pensil. Kalau misalkan ini terlalu sempit, kita bisa tarik ke bawah seperti ini. Nah, ini kita tinggal ganti sesuai dengan keinginan kita ya. Biasanya saya pakai lorem ipsum. Ini untuk dummy text aja supaya tidak terlalu supaya kelihatan penuh websitenya ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah sudah semuanya teredit ya, sudah diedit dengan teks yang diinginkan, langkah selanjutnya adalah mengupdate-nya, yaitu menekan tombol hijau, yaitu update set change ya. Nah, dengan notifikasi post content was update successfully seperti ini. Nah, kita coba cek ya, karena di sini saya masih membukanya. Kita tinggal refresh halaman websitenya. Oke, nah tampilannya seperti ini ya. Nah, ini untuk mengedit gambar background, terus teks yang ada di atas background-nya. Lalu di sini ada menu Home, About, Contact, Service, dan Blog. Nah, ini dari mana untuk mengedit ini? Misalkan saya mau mengganti home ini menjadi beranda misalnya, atau nama lain. Nah, itu terletak pada menu tampilan ya. Ini kita close dulu dengan menekan tombol merah. Nah, di sini ada, kita sudah tinggalkan dulu yang page layer ini, lalu kita pilih tampilan ya di sini, lalu pilih menus atau menu ya. Kita pilih menu. Nah, di sini kelihatan Home, About, Contact, Service, Blog ya, sesuai dengan nama-nama yang ada di header ini.
Contoh misalkan yang home ini saya mau ganti menjadi beranda misalkan. Oh, huruf kecil semua ya, beranda. Nah, setelah diedit, lalu pilih save menu. Oke, ini sudah kita ganti, tandanya sudah terganti di sini dari home jadi beranda. Kita balik lagi ke situs yang tadi, yang depan, kita refresh. Nah, maka nama home-nya sudah berganti menjadi beranda, seperti itu. Oke, kira-kira seperti itu Pak Alam, karena kalau kita habiskan materinya malam ini, mungkin besok nggak ada lagi materi. Jadi saya cukupkan untuk materi editingnya. Mungkin besok kita lanjut dengan edit konten-konten yang lain, ya, dari mulai home, about, contact, service, sama dengan pembuatan halaman baru di luar templates. Mungkin itu nanti besok untuk dipraktekannya. Gitu. Baik Pak Fikri, untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Hamdan Kurnia ya. Apakah WordPress bisa digunakan untuk membagikan nilai rapor ke para siswa di sekolah kamu di atas 1.000 orang katanya. Itu tadi mungkin berhubungan dengan ini ya, yang mengakses ya. Orang yang mengakses. Silakan Pak. Baik, untuk menampilkan nilai rapor mungkin bisa juga ya. Tapi kita harus buatkan dulu, misalkan nilai rapor dari kelas berapa gitu kan, ada 20 siswa, kita buatkan dulu di Excel, nanti di Excel itu di copy, ya, pastekan pada halaman posting, misalkan di sini ya. Di sini kan sudah ada editornya, tinggal masukin aja nama hasil copy paste dari Excel tersebut ke sini. Nah, contoh di sini nilai raport, titelnya, sebentar. Contohnya nilai rapor ya, kelas 10 multimedia A misalkan ya. Nah, di sini tinggal diisi aja. Ya, kalau misalkan menggunakan toolbar di sini agak lumayan sulit ya, tapi kalau misalkan copy paste dari Excel bisa juga gitu. Atau misalkan file Excel-nya yang diupload di sini, itu juga bisa ya. Tapi kalau lebih enaknya sih pakai WhatsApp aja kalau misalkan hanya menampilkan file Excel ya. Tapi kalau mau menampilkan dari sisi hasil postingan itu bisa di copy paste di Excel gitu. Jadi bukan dokumen Excel yang diupload ke sini, tapi teksnya di copy paste di halaman postingan ini. Gitu. Setelah itu kita tinggal posting di sini menggunakan tombol publish gitu. Nah itu mungkin besok ya, karena besok itu kan ada materi pembuatan halaman baru sama dengan materi bagaimana cara membuat postingan baru gitu di dalam website WordPress ini. Gitu. Nah, Pak Fikri, ini dari Pak Agus, apakah tema template bisa dalam bentuk video singkat? Mungkin tema itu bukan gambar ya, mungkin video ataupun apa gitu. Gimana maksudnya Pak Alam? Ini tema template-nya bisa dalam bentuk video singkat tidak? Tema template-nya, maksudnya tutorial atau bukan bentuk temanya? Mungkin kalau tadi kan tema-tema di template itu hanya foto-foto saja ya. Oh iya, kontennya. Iya temanya background-nya kan hanya foto ataupun apa gitu kan tadi. Ini mungkin maksudnya dalam bentuk video bisa atau tidak. Oke. Nah itu kan hanya video gambar ya. Sebetulnya kalau untuk video itu bisa ya, bisa diimplementasikan di tema ini. Cuma nanti tergantung si template-nya apakah dia ada fitur untuk memplay videonya atau tidak gitu. Kalau yang ini saya kira belum bisa ya.
tapi belum saya coba. Cuman itu intinya ada perbedaan antara template satu dengan template yang lain. Ada yang memperbolehkan memplay video, ada yang statik, tidak bisa memplay video gitu. Cuman kalau misalkan Bapak dan Ibu pengen mencoba, silakan aja coba di-upload aja, karena si WordPress sendiri sudah mengizinkan untuk mengupload apa saja yang ada di laptop Bapak dan Ibu gitu. Mau video, mau foto, mau gambar, mau audio gitu, itu bisa. Atau mungkin Bisa bisa aja, Pak. semacam running tag begitu ya? Running tag kan pakai video ya? Iya. Ya. Oke, kita coba dulu. Iya. Oke, sebentar. Saya harus download videonya dulu nih. Saya download video dari YouTube. Short videos. Saya download dulu. Ini besar-besar. Bentar. 8 MB ada nih. Mudah-mudahan bisa ya diupload karena lumayan agak besar. 10 MB tadi ya maksimal. 10 MB maksimalnya. Oke, kita ganti ya yang tadi. Kita leave dulu. Kita ganti. Sepertinya ini hanya untuk image. Cuman kita pakai file yang lain. Di sini ada video nih. Nah, ini ya. Ini kita bisa edit. Oke, ini bisa berdasarkan URL ya, bisa berdasarkan file. Kalau URL tinggal copy paste dari YouTube-nya dari sini. Ya. Pastekan pada sebentar dari sini. Nah, seperti ini juga bisa. Kalaupun memang sudah ada di lokal, kita bisa upload lewat folder seperti ini. Kita upload filenya. Apa? Nah, ini kayaknya agak lambat ya kalau upload video. Oke, kita berjalan. Sambil menunggu itu Bapak dan Ibu di kolom chat sudah ada link presensi ya, saya menunggu itu. Termasuk Bapak dan Ibu juga yang tertinggal, nanti kita siaran ulangnya ada ya, nanti akan disampaikan link YouTube-nya, kemudian juga materi tutorial juga tadi sudah Pak Fikri sampaikan, ada panduannya ya, ada materinya, nanti akan kita sharekan juga ya Bapak dan Ibu, jangan khawatir bagi yang tertinggal, bagi yang paham dengan materi hari ini, nanti akan ada panduan dan tutorialnya ya, dan juga rekaman. Ya, masuk presensi juga itu sudah ada ya Bapak dan Ibu, silakan diakses. Ya, Bapak Fikri. Ya. Oke.
Ini saya sudah mengupload ya, kita coba update saja. Kita coba refresh. Nah, ini masih loading. Sambil menunggu loadingnya, di sini ada yang bertanya, Pak Alam, plugin yang pembayaran tadi bagus Pak, nama pluginnya apa? Plugin yang pembayaran. Plugin yang mana ini? Ini mungkin tadi Pak Fikri yang apa bukan plugin ya apa ya tadi yang berbara yang bagus itu Tema yang atau kayaknya tema atau apa ya tadi coba Unsplash. kanvasnya ya apa? Unsplash. oh iya, Unsplash ya. Oh iya tadi. Nah ini, ya jadi kalau misalkan mau download konten gambar dengan kualitas yang bagus dan gratis bisa menggunakan alamat unsplash.com. Nah ini bisa, sebetulnya ini nggak berbayar ya, tapi bisa tinggal download aja gitu secara gratis. Nah ini sudah mulai nampak ya. Jadi video tidak bisa langsung diedit, gambar tidak bisa langsung diganti menjadi video, tapi kita bisa menyisipkan menggunakan widget yang lain. Contohnya di sini saya menambahkan widget video, di bawahnya teks belajar kapan saja di mana saja ya. Kalaupun memang teks ini akan dihapus dan diganti, itu bisa ya. Tinggal hapus aja semua teks yang ada di sini, tempel dengan video yang tadi sudah di-download di YouTube gitu. Jadi jawabannya bisa ditambahkan dengan catatan menggunakan widget baru gitu. Nah, ya. Nah ini contoh sudah mulai. Cuman karena kualitasnya kecil ya untuk yang hostingan ini. Nah ini. Kalau misalkan mau diperbesar, mungkin di sini rasionya dibesarkan. Atau tadi saya downloadnya paling ukuran berapa nih? 144 ya. Karena mengambil ukuran yang paling kecil. Kalau misalkan nanti di hosting yang lebih besar ukurannya mungkin bisa lebih besar ya tampilannya gitu. Nah, ini sudah bisa digunakan di halaman awal untuk menampilkan video. Misalnya kalau di website itu kan menampilkan profil sekolahnya menggunakan video, itu bisa ditempel langsung di depannya. Caranya sama seperti ini, mungkin nanti penempatannya lebih disesuaikan saja. Gitu sih Pak Alam. Terus ini Pak Fikri, apakah bisa menampilkan logo di menu desktop ya? Apakah bisa tampilkan logo di menu desktop? Mungkin di di berandanya ya di di sini ya, itu mungkin. bisa ya. Oke. Ini kan kita pakai yang teks ya untuk widgetnya. Contoh ini logo, teks logo ini kita delete, ya. Kita klik tambah, misalkan cari aja namanya image ya, karena bentukannya kan gambar. Nah setelah itu kita pilih select image-nya, lalu masukin logonya gitu. Contoh saya pakai logo apa ya? Logo KF. Logo KF Academy ayat Palam. Saya belum ayah ya Dina. Oh sudah ini ya mendunia. Oke, saya simpan dulu nih logonya.
Oke, di desktop saja. Nah, tadi ya. Kita drag ke sini. Nah, seperti ini. Maka logonya akan berubah. Nah, ini bisa kita atur ya ukurannya. Mau custom, misalnya 50-50. Nah, seperti ini kurang besar ya. 70-70 coba. Ini tambahin lagi 8. Nah, kalau logonya persegi ya, itu dari lebar dan tinggi itu samakan saja biar tidak lonjong ya. Nah, ini kan rata tengah ya. Kalau misalkan kita supaya sejajar dengan teks, kita bisa pakai rata kiri seperti itu. Nah, kalau sudah, saya delete dulu aja yang video ya, karena terlalu berat loadingnya. Kalau sudah, kita update. Kita balik lagi ke sini, kita refresh. Nah, seperti ini Pak Alam. Logonya sudah bisa ditampilkan. Baik. Kemudian jika kita pakai WordPress yang berbayar per tahunnya fee-nya berapa? Itu besok ya Pak ya? Yang berbayar itu? Yang berapa maksimal yang dapat mengakses WordPress-nya? Iya. Kalau yang mau berbayar, mungkin nanti Pak Ferdi mungkin ya yang lebih tahu, karena hosting yang berbayar mau dari WordPress-nya atau menggunakan hosting yang lain kayak Niaga Hoster, terus Jagoan Hosting. Nah, itu mungkin nanti akan ada informasi dari Pak Ferdi mungkin ya. Karena kalau yang WordPress berbayar per tahunnya bisa dilihat aja Bapak dan Ibu di Google. Pricing WordPress. Oke. Nah, di sini ada personal, premium, bisnis, e-commerce ya. Nah, ini kalau misalkan kita pilih yang personal, dia dapat apa saja? Yang pertama domain, terus ada hosting, terus nanti akan ada penghapusan iklan, terus terima pembayaran, terus ada email helpdesk ya, bantuan email tanpa batas. Sisanya tidak dapat lagi gitu. Jadi install plugin tidak bisa di sini ya. Jadi hanya bawaan dari WordPress-nya saja. Di sini yang paling populer itu yang premium. Udah dapat domain, udah dapat hosting, iklannya dihapus, terus ada bantuan secara live juga, terus ada dapat penghasilan dari iklan karena ada SEO-nya kan tadi, terus ada temanya secara premium, unggah video juga bisa, integrasi dengan Google Analytics ya. Nah, ini premium yang sering dipakai. Ini biaya tahunannya. Cuma nanti tergantung dari Bapak dan Ibu apakah mau langsung dari WordPress-nya sendiri atau dari penyedia-penyedia yang lain gitu. Begitu Pak Alam. Ada lagi? Ya, yang merubah warna tulisan pada logo ya tadi Pak, yang tulisan logo itu yang masih ada yang penasaran Bu Naswati. Bentar ya, saya coba, saya agak lumayan. Oh ini kayaknya nih Pak. Iya itu di sana. Heading style ya, di heading style berarti. Nah ini warnanya kita bisa ganti. Oh bisa menjadi warna merah, di kuning, kita tinggal digeser-geser saja. Kelihatan tadi. Yeah. Tapi itu banyak cara menuju Roma mungkin ya Pak, mau di copy paste yang sudah ada juga bisa gitu ya. Tapi tadi ini udah langsung dapat.
Ini di bagian heading style ya. Kalau tadi saya pakainya yang option, di sini mungkin lebih ke styling, fonts, border box dan lain sebagainya. Kalau yang pewarnaan itu adanya di bagian tab setting, lalu pilih heading style. Ya, masih ada Bapak dan Ibu sebelum kan sudah diinikan semua ya. Logo tentu sudah semua. Bapak dan Ibu kalau ada yang mau bertanya secara tadi Pak Hamdan ya udah buka mic mau bertanya. Oh iya, boleh Silakan. Pak sekarang. Ya. Siap. Suaranya kedengaran Pak. Malam. Jelas Pak, jelas. Oh iya jelas ya. Makasih Pak ya. Nah, itu untuk yang rapat itu ya yang di atas 1000 itu gitu kan Pak ya. Nah, jadi kebutuhannya begini sih sebetulnya. Siswa bisa melihat nilai rapotnya secara pribadi. Jadi tidak bisa saling lihat lah gitu kan ya kayak dalam bentuk ledger. Jadi nah itu klik gitu kan langsung muncul nilainya gitu kan maksudnya begitu. Tadi ada Bapak ngomong bicara berkaitan dengan Excel-nya yang diupload dan sebagainya atau misalkan di luar Excel itu seperti apalah kayak gitu sehingga simpel dan memang nilainya bisa dibaca oleh mereka secara online gitu lewat Progress itu ya tapi itu bisa atau enggak Pak? Nah gitu maksudnya. Oke. Banyak cara sih Pak untuk memperlihatkan hasil nilai rapot ya. Dokumen apapun selain nilai rapot dokumen yang lain pun juga sama. Contoh misalkan gini, saya punya nilai rapot siswa itu saya pakai di spreadsheet gitu. Spreadsheet bawaan Google. Nah, supaya tidak kerja 2 kali ya, copy paste-nya, nanti diintegrasikan aja WordPress dengan spreadsheet. Nah, itu ada pluginnya. Ya, ada pluginnya spreadsheet untuk WordPress. Jadi nanti tinggal masukin link embed-nya spreadsheet kan di dalam ini kan bisa di embed ya si dokumen ini dan bisa ditampilkan di halaman WordPress kode embed-nya gitu. Nanti tinggal copy paste aja link embed-nya ke sini ke si postingan WordPress-nya. Maka nanti akan melink langsung ke halaman spreadsheet-nya gitu. Itu cara simpelnya sih. Dan tidak memakan resource besar di servernya atau di hostingnya. Karena dia mengaksesnya secara tidak langsung ke si Google Spreadsheet-nya gitu. Terus yang kedua kita buatnya di Excel misalnya ya. Apakah mau langsung upload file Excel-nya, nanti di-download oleh siswanya, baru dibuka, itu kan lebih ribet ya. Kenapa tidak pakai WhatsApp aja gitu kan. Nah, ada juga yang kita buka Excel, kita Ctrl A semuanya, dari mulai sel 1 sampai sel akhirnya, kita blok, kita copy, kita pastekan di editor hostingan tadi gitu. Di dalam postingan yang tadi dipastikan di sana. Itu juga bisa. Gitu. Jadi intinya nanti akan ada tabel-tabel di sini semua dari mulai nama, nilai pelajaran A, pelajaran B, nilai rata-rata, nilai total misalkan gitu kan. Terus di bawahnya ada list nama-namanya gitu. Nah, itu bisa dilihat di sana. Nah, cuman itu kan balik lagi sesuai kebutuhan apakah nanti akan ada filter supaya mempermudah peserta gitu. Karena kalau menggunakan filter itu perlu plugin lain juga gitu untuk mensupport si filterisasi itu. Jadi maksud filter itu ketika si siswa masuk ke halaman tersebut, saya ini kelas apa ya misalkan contoh kelas 7 berarti pilih kelas filter kelas 7. Kelas 7 apa? Misalkan filter kelas 7B, baru muncul siswa-siswa dengan filter kelas 7B. Nah, itu mungkin lebih ke ranah pengembangan website nantinya masuknya gitu kalau itu.
Tapi kalau hanya simpel saja menampilkan list pengumuman nilai rapot misalkan yang bisa dilihat, nah itu tinggal seperti tadi aja caranya gitu. Itu kan dari embedded link-nya berarti masing-masing siswa itu jadi apa linknya beda-beda gitu kan Pak ya. Jadi yang muncul di WordPress itu gitu ya maksudnya. Jadi misalkan si nilainya itu taruhlah itu kan misalkan namanya si A. Nah, yang nilai si A beda sama nilai si B yang beda sama nilai si C gitu kan. Berarti si A itu nanti linknya itu muncul di WordPress A, B, C itu berbeda gitu ya Pak ya, maksudnya gitu kan ya. Berarti dari kami itu sebetulnya mengupload dari taruhlah di spreadsheet itu adalah eh, personal gitu kan, taruhlah nama si A gitu kan gitu ya. Nanti masing-masing punya link yang ditampilkan di WordPress gitu kan Pak ya. Iya, betul Tidak Pak. leher. Nah, kalau leher itu kan bisa dibaca oleh semuanya gitu kan, bisa saling baca gitu. Jadi akhirnya kan komparatif nilai itu juga nggak bagus gitu. Tapi sifatnya apa? Nilai itu adalah personal gitu yang bisa diakses oleh individu itu gitu kan. Tapi yang lain tidak bisa melihat gitu. Iya, bisa juga. Nanti mungkin pengaturannya di spreadsheet-nya aja Pak, menggunakan email misalnya gitu. Oh, ke Jadi email misalnya, ya real ya. gitu ya. Jadi kan di spreadsheet kan link ini hanya bisa dilihat oleh email ini misalnya. Kecuali kalau si WordPress-nya sudah mendukung autentikasi. Contohnya misal bukan autentikasi apa login. Jadi si siswa harus login dulu sama ke WordPress. Misalnya username-nya apa, password-nya apa. Ketika sudah login, cerak masuk ya, dia langsung diperlihatkan nilai siswa tersebut. Nah, di luar user yang lain nggak bisa lihat karena harus login dulu. Gitu. Itu mungkin lumayan agak lama sih ya pengembangannya. Bukan lama sih, cuman agak ribet di awalnya sih, harus menginstal dulu dan lain-lain gitu. WordPress bisa login Pak ya? Login sama itu bisa ya? Yang tadi Pak sebutkan. Bisa. Iya. Ini tinggal diinstal aja dah yang tadi pilihan itu ya, beberapa itu, reso filenya itu ya. Betul. Sementara itu aja Pak. Nanti Siap. dicoba-coba aja dulu gitu. Baik. Makasih Pak ya. Terakhir ini dari Pak Yusmin, yang Infinity Free ini bisa diubah menjadi premium tanpa buat akun baru atau tidak Pak? Untuk Infinity Free ini ada upgrade akun ya, upgrade akun to premium. Nah, di sini ada premium. Jadi kita bisa mengupgrade akun tersebut tanpa harus membuat akun baru, gitu Pak. Jadi bisa di-upgrade. Di sini ada 3 pilihan. Silakan dipilih saja yang mana yang cocok. Siap. Baik, satu lagi ini dari Bu Depi ya. Jika peruntukan websitenya untuk dipublis, berarti harus yang berbayar ya Pak ya? Sebetulnya masalah publish dan non-publish itu tidak harus berbayar, karena yang sekarang juga contoh yang Pak Alam tadi itu sudah publish gitu. Mungkin bisa dibuktikan menggunakan DNS checker ya. DNS checker. Nah, DNS saya, domain saya ya, yang ini, yang pelatihan KF ini, apakah sudah bisa diakses di seluruh dunia atau tidak gitu kan. Nah, contoh di sini saya coba cek. Kita search ya. Kalau dia checklist hijau berarti dia sudah bisa diakses di mana saja. Nah, ini sudah hampir semuanya ya. Wow. Gitu. Jadi udah publish sebetulnya. Baru dibuat langsung publish. Iya. Jadi nanti mungkin kepada siswa tidak harus link Google Form kan panjang ya, ada banyak ini apa, meskipun menggunakan Bitly misalkan,
tetap kan harus ada garis miringnya. Tapi kalau misalkan kita sudah punya domain kan enak, buka aja pelatihan kf.rf.gd misalkan, kan enak memberikan informasi ke siswanya misalkan gitu, tanpa harus menggunakan Bitly. Nah, ini secara gratis dan sudah bisa diakses dari mana saja ya. Ini udah hijau semua, propagasinya sudah valid, udah resolve semua. Gitu. Jadi bukan masalah tidak bisa publish atau bisa publishnya, yang berbayar itu adalah hosting dan domain kayak .com itu kan berbayar gitu. Nah, itu. Kira-kira seperti itu. Baik. Itu Bapak dan Ibu, untuk saya lihat di sini sudah tidak ada lagi pertanyaan, dan kebetulan sudah pukul 21.26. Mungkin Pak Fikri ada closing statement sebelum kita akhiri pada malam pertama ini. Ya, oke. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mungkin untuk materinya sampai di sini dulu, masih bersambung ya. Untuk materinya tidak bisa kita habiskan untuk satu malam saja, karena nanti ada jadwal lain juga besok di jam yang sama 7:30. Mungkin sudah ada bocoran ya, yang barusan itu mengedit header, logo, warna, sama dengan menempelkan video, itu sebetulnya materi yang untuk besok. Nah, untuk selanjutnya, untuk yang peserta yang ketinggalan ataupun yang masih belum sukses menginstal WordPress secara gratisnya, ataupun ada yang salah konfigurasi, mungkin nanti saya akan share materi atau tutorial bentuk teksnya ke grup, dan bisa dicoba-coba dulu sampai dengan jam 19.30 ya, 19.30 untuk masuk ke materi selanjutnya. Jadi bisa dicoba-coba dulu, karena kalau tidak menginstal ini pasti akan ketinggalan sampai materi akhir gitu, karena modalnya yang pertama install WordPress secara publish gitu, ataupun yang sudah punya silakan aja dibuka yang di lokal komputernya, karena di sini saya tidak menggunakan metode localhost, melainkan menggunakan langsung secara publik gitu. Supaya apa? Supaya bisa diperlihatkan langsung hasilnya dan tanpa harus men-share screen dari lokal komputer Bapak dan Ibu. Tetap semangat, ditunggu besok mungkin ya Pak Alam. Mungkin seperti itu Pak Alam dari saya. Terima kasih Pak Fikri untuk materinya. Pak SD Plus Al-Muhajirin, kita tunda dulu ya pertanyaannya, boleh untuk besok, supaya penasaran saja. Siap ya. Pak Fikri mohon di close dulu ya share screen-nya. Kita akan, Bapak dan Ibu, terakhir sebelum kita tutup, mohon kesediaan untuk membuka kameranya. Kita akan lakukan foto bersama secara virtual. Pak Usep sudah siap? Halo Bapak, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Sudah siap Pak? Sudah standby. Tapi saya mohon izin Pak, belum bisa on kamera. Siap. Takutnya on kamera malah keluar dari room. Siap. Oke Bapak Ibu, boleh diaktifkan terlebih dahulu kameranya. Kita akan melaksanakan sesi dokumentasi atau foto secara virtual. Di sini kita ada 3 slide Bapak Ibu. Diharapkan setiap slide yang saya dokumentasikan Bapak Ibu tetap menahan senyumannya, tetap menahan jempolnya untuk di atas ya. Oke, dan selalu senyum ya Bapak Ibu. Kita mulai dari slide yang pertama. Mohon izin diaktifkan kamera terlebih dahulu, dan diangkat jempolnya, boleh sambil senyum ya. Kita mulai dari slide yang pertama Bapak Ibu. Kita hitung dari 1 sampai dengan ketiga. Mari 1, 2, 3. Oke, kita akan masuk ke slide yang kedua. Boleh ditahan senyumannya Bapak Ibu, diangkat jempolnya. Siap ya, kita mulai hitung 1 sampai dengan 3. 1, 2, 3. Oke, kita akan masuk ke slide yang ketiga. Masih ditahan 1, 2, 3. Oke,
Sudah Pak Alam, terima kasih banyak Pak Baik. Alam. Wah, luar biasa sekali malam ini. Ya, Iya. mangga Bapak, selamat Siap. malam Bapak Ibu semuanya. Ya, baik. Terima kasih. Bapak dan Ibu, terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Jangan lupa